Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas dan di pagi hari ini dengan temanya Sahabat Belajar, Sahabat Tumbuh ya, bersama relawan Sahabat Belajar. Dan di saja ada 4 relawan ya, kan kita ngajak obrol ya. Singgonya baca nanti tanya-tanya bagaimana visi misi kegiatan gerakan dari Sahabat Belajar ini. Satu persatu kita perkenalkan untuk ngobrol-ngobrol kita bersama obrolan komunitas ya. Kita tanya-tanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Iya, apa kabar? Nah, dekat ke biar suara merdunya kedengeran ya. Gimana? Sudah siap dari pagi tadi ya? Sudah. Iya. Sudah siap dari Oke, ada Nyayu Dena Rosa, apa kabar? Oke, baik Wak. Iya, ada juga Nur Agni Firlia. Iya, baik. Iya, terus ada juga Tiara Wulandari. Halo, kabar baik. Iya, ada satu lagi Syarifah Zakia. Halo, baik kabarnya. Iya, ini dari mahasiswa atau Mahasiswa dari mana? Universitas Bina Dharma. Bina Dharma. Jurusannya sama? Iya, Oke, jurusan apa? psikologi. Psikologi. Oke. Sejak kapan sih organisasi ini adanya? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada siapa yang dari ini yang leader atau apa? Boleh? Ada yang leadernya? Mulai Ya, dari silakan Ocha. dari Ocha, silakan Cak. Iya, kalau untuk komunitas ini Wak, ini komunitas baru kita, ini juga proyek awal kita. Jadi untuk berdirinya tahun kapan? Baru di tahun 2025. Nah, untuk munculnya ide ini kami di bulan Agustus Wak. Tahun kapan tuh? 2025. Bulan inilah. Baru banget. Ya, jadi baru banget. Tuh. Terus juga yang sekarang ini yang sedang kami kerjakan, ini proyek awal kami, yaitu kami mengajar di RT 19 20 21 itu di Kelurahan Kutau Batu. Kota Batu. Ya, nah jadi kalau untuk waktu kami mengajar itu 1 bulan Wak, dengan ketentuan sesi yang sudah kami tetapkan. Iya. Jadi 1 bulan itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu gitu ada diagendakan atau ngacak? Ngacak. Iya. Ada Jadi adik-adiknya tahu kalau dikumpulin gitu. Udah Wak, ya jadi dari awal itu kami sudah menetapkan ini tanggal berapa aja, terus juga sudah kami kasih informasi ke mereka gitu. Jadi jadwal-jadwalnya memang dari awal sudah kami planning gitu, sudah kami rencanakan kapan, terus juga
nanti akhirnya mau gimana gitu. Tapi sudah ketemu sama anak-anaknya. Udah Udah ini berapa kali udah berjalan hampir 3 minggu. Ini kan baru bulan Agustus kan? Ini 3 Baru minggu. bulan inilah juga ininya. Oh, kemarin ini pernah dilaksanakan proyek juga, tapi bukan namanya ini ya. Ada proyek yang bagi-bagi Oh, itu. iya. Apa itu namanya? Itu Kalau- sebelum ada nama. ya sebelum ada komunitas gitu. Iya. Nah, karena kenapa kami pikiran ingin buat komunitas, Pak? Karena kan ini kami menyangkut masyarakat banyak ya. Ya. Apalagi di masyarakat Kuto Batu. Hmm. Nah, jadi kami mengurus surat izinnya. Nah, jadi kalau mau mengurus surat izin harus ada wadahnya gitu. Makanya kami bentuk komunitas seperti ini. Jadi namanya Komunitas Relawan Sahabat Belajar dengan tujuan kami ingin menjadikan anak-anak itu sahabat kami dan teman belajar kami. Oke. Konsep awalnya memang pengen ngajar gitu. Iya, memang pengen ngajar, pengen Berapa berbagi. orang yang di awal-awal nih? Kalau buat pertama kali itu ada sekitar 15 orang anak. Hmm. Terus lama-kelamaan itu jadi nambah bisa 20-an sampai 30-an. Oke, bisa. Itu Kuto Batu semua? Atau ada di luar enggak? Baru satu project itu, Wak. Oke. 30 itu yang dilihat anak-anak apa sih ya? Atau bebas umum atau orang yang tidak mampu? Jadi dari awal itu kami tetapkan tuh kepada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal, Pak. Yang lainnya. Tapi alhamdulillahnya di masyarakat Kuto Batu itu masih banyak anak-anak yang bisa mendapatkan akses tersebut. Nah, terus karena dari mereka juga mau lihat semangat belajarnya ada, jadi ya diperbolehkan. Itu asalkan memang dari anaknya mau gitu. Terus juga kalau ketentuan umur itu kami dari umur 8 tahun sampai 11 tahun. Jadi kami mengejar untuk pelajaran sekolah dasar. Berapa? 8 tahun hingga 11 tahun. 11 tahun. Jadi kelas 2 sampai ke 5. Ya. Iya. Ya, oke. Dan kendalanya apa kalau biasanya kalau di lapangan? Nah, kalau Mungkin siapa namanya? Nur Agni. Nur panggilannya? Iya. Nur. Di sini kendalanya tuh banyak banget ya. Apalagi kan namanya anak-anak itu susah untuk diajak kompromi ya. Nah, di sini kita itu kendalanya cuman kayak apa sih ngebentuk karakter anak gitu. Kan anak-anak tuh banyak banget karakternya. Ada yang diajarin cepet tangkap gitu kan. Ada juga yang susah nangkep. Nah, di sini tuh kita tuh banyak banget pakai metode-metode pembelajaran. Di sini kita pakai 3 ya kalau nggak salah. 3 metode. Yang pertama itu kita pakai kayak permainan biar mereka tuh nggak bosen gitu buat belajar, bisa cepet nangkep aja. Yang kedua itu kita pakai eksperimen biar mereka tuh bisa nanya-nanya gitu, apa sih ini gitu. Science ya. Iya, betul sekali. Jadi yang ketiga itu kita tematik. Jadi memang pembelajarannya tuh kayak yang Ocha bilang itu kayak dasar-dasar SD gitu. Tematik. Iya. Apa saja tematik nih biasanya? Nur? Itu kita pakai Hitung-hitungan lah itu. Storytelling juga. MTK, terus bahasa Inggris, seni, IPA gitu. IPAS. Ya. Kalian sendiri berapa orang kalau satu komunitasnya sekarang? Baru 9 ya. 9 orang baru. 9 orang. Cewek semua? Ada cowok Ada satu. cowok. Oh, cewek satu. Iya. Jadi bisa bantu-bantu ngangkat-ngangkat ya. Karena kan kalau ada yang bantu meja kan harus butuh di itu ya. Tapi tetap ya siapa cowok cewek bisa juga ngangkat ya. iya betul. Nah, masalah ngomong bantu-bantu tadi ada yang membantu nggak kegiatan nih? Ini ngebantu terkait apa nih, Wak? SDM-nya atau apa? Dari segi finansial, nah dananya dari mana gitu kan? Karena kan awal-awal ini kan mau cari donatur kan belum banyak. Ya. Karena Kau belum sudah berani dengan membuka kelas khusus gitu kan? Iya. Ya, silakan. Nah, sebelumnya kan kita tuh sebelum adanya komunitas kita kan lebih aktif ke apa sih namanya itu? Relawan Panti asuhan. Nah, jadi kan kalau panti asuhan itu sering ada yang ngasih pendanaan sama kami. Nah, begitu juga dengan relawan. Itu. Jadi ada beberapa orang dari kenalan kami, mereka ini punya dana tapi mereka tidak punya tenaga untuk merealisasikan kegiatan baik tersebut, Wak. Nah, makanya kami sebagai itu. Jadi pendanaannya itu ada. Itu. Tapi sebelumnya dari 4 orang atau 8 orang ini ada yang sudah ikut organisasi yang sama.
Mungkin bisa organisasi relawan atau dia, apa maksudnya? dia berbagi atau olahrawan gini. Kalau ikut-ikut sih pasti kita pernah, tapi kita belum masuk ke dalam organisasinya. Jadi kayak yang Ocha bilang tadi, mungkin cuma kalau ada orang yang belum bisa merealisasikannya, mungkin bisa perantara lewat kami. Oke. Kalau lewat langsung dari komunitasnya kami belum pernah ikut. Belum masuk ke manajemennya. Dan maksudnya nih, apakah menjadi influence atau masukan atau cara sama gitu modelnya gitu? Ada nggak yang kalian contoh gitu konsepnya? Ada, Wak. Ada yang? Ya, jadi ini boleh disebut atau ditutupin aja? Ya kalau ndak ada hubungannya apa sih kalau disebut? Oke. Nah, jadi di Palembang ini ada yang namanya komunitas, sama bentuknya. Komunitas besar ya? Ya, Oke, udah besar lah. Bisa Udah lumayan sebutkan dikenal. namanya ya. Oke, namanya Relawan Anak Sumsel ya. Ah. Nah, jadi Relawan Anak Sumsel ini, Wak, sama dia bergerak di bidang kayak kita ya, ingin membantu anak-anak. Nah, jadi sebenarnya kami tuh termotivasi dari Iya. mereka juga, tapi kan dimodifikasi kan. Jadi ATM amati tiru modifikasi. Iya, jadi ada yang bisa menginfluence atau juga Ada, oh, iya. ya, oke. Ya. Betul. Jadi murni untuk pendidikan, tapi tidak untuk apa namanya itu bilang katakan seni budaya atau sanggar gitu. Nah, jadi konsep awal kami itu, Wak, di kegiatan akhir kita mau buat pentas seni ya. Tapi ada kendala. Kendalanya apa? Itu dari internal kami ya, karena kami juga ada kegiatan lain selain mengajar ini. Nah, jadi waktunya mepet, Wak. Jadi fokus kami itu yang mana terbagi gitu, nggak tahu ya. Oh, jadi agenda gini, satu bulan, satu tahun 1 bulan cuman, tidak ada tempat lain gitu Ada. rencananya. Kalau rencana ada, kalau Jadi nanti pindah lagi gitu. Tidak reguler terus gitu di situ terus. Enggak. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya konsepnya ada Big Bang-nya atau mungkin ada momen terakhirnya namanya itu hanya sekian momen saja di situ kan. Tidak untuk selamanya. Tidak, Wak. Makanya dari awal kami konsepi waktunya kapan, berapa lama, untuk pembelajarannya itu apa saja, terus di akhir kita mau buat apa gitu. Jadi menciptakan momen itu untuk anak-anak kan, biar mereka kalau udah besar ada gitu cerita untuk teman-temannya. Oke, yang penting mereka sambil belajar sambil bermain dan berbahagia gitu. Iya. Maksudnya, Daeng? Ya, yang penting mereka happy, Wak. Iya. Terus ada pendampingan nggak dari kalian sendiri? Ada senior atau apa? Atau masukan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Tadi kan sudah ada inspirasinya dari komunitas besar ya. Nah, sekarang ada yang sebagai tempat ngobrol ada? Nah, kalau untuk lebih ke penasehat ya, Wak. Ya. Nah, jadi kebetulan kita punya teman yang sangat aktif di organisasi volunteer. Volunteer yang sering ikut volunteer ya. Jadi karena kita nih komunitasnya baru, jadi kita sering konsul sama mereka tuh terkait manajemen, gimana cara pengurusan dana dan sebagainya. Nah, terus kalau untuk selain yang itu kita ada dosen juga yang mensupport kita, Wak. Ada ya. Gitu. Jadi dia kasih saran yang mana yang baiknya gitu, kasih masukan. Ya. Mungkin pengalaman masing-masing ya, mungkin dari sebelah Tiara ya, Saripah. Ya belum ngobrol ya. Karena mungkin Saripah bagian apa kalau di kelompok? Ada sudah dibagi-bagi nggak kelompoknya? Enggak, sama semua yang ngajar semua. Oke, nggak ada ketua, belum ada. Belum. Pengurus? Nah, Belum ada. Cuma namanya saja. Baru netas. Visi misi lah itu ya. Iya. Tapi belum ada pengurusannya. Nah, kalau Saripah sendiri diajak atau ikut dari awal? benar-benar ikut dari awal. Kenapa? Karena Kok tertarik ikut awal? ya karena juga sebelumnya Syarifah pernah ikut relawan juga, tapi relawannya tuh di event tertentu. Jadi kayak oh ternyata asyik nih. Jadi Syarifah juga tertarik ikut relawan ini karena Syarifah juga seneng ngebantu anak-anak belajar gitu. Ya, komunikasi ke merekanya susah nggak? Karena kan anak-anak pinggiran ya. Iya. Agak susah-susah gampang karena yang pertama itu yang pasti anak SD kan pasti agak susah diatur ya. Jadi kami
pas terjun ke lapangan belajar itu kayak ya udah kalau misalkan yang mau belajar, yang mau masih main, udah kami biarin aja gitu. Tapi kalau misalkan udah mau ikut belajar lagi ya ayo gitu. Jadi kami enggak memaksakan anak paksaan. itu buat fokus belajar gitu. Biar mereka dibebaskan. merasa nyaman sama kami gitu. Oke. Saripe, Saripa ya. Saripa ini satu semester sama Sama. sama satu kelas juga. kelas ya. Tapi nggak ada kendala kalau misalnya satu kelasnya kalau ini koordinasinya kan. Enggak ada. Kalau bisa pertemuan atau jadwal nggak ada nggak yang molor tapi waktunya atau mungkin nggak datang gitu ada nggak? Mungkin ya pernah, tapi sejauh ini datang terus. Oke, tepat waktu kalau ya. Iya, walaupun ada psiko 2 lah ya. Iya. Tiara, ya. Mungkin tanya Tiara nih masalah tepat waktu lah ya. Tepat, Pak. Iya. Belum ikut kemarin karena masih mudik aja. Oh iya. Masih mudik, jadi mereka duluan. Oh, nah ini bukan nanya kan ini kan Tiara yang terakhir ikut tentu atau Kalau gimana? ikut tuh udah dari awal, Pak. Tapi karena untuk terjun langsung ke lapangan itu belum langsung. Kemarin mereka duluan karena Tiara masih mudik. Jadi mereka duluan terjun ke lapangan. Tapi ke yang kepantiasuhan ikut. Ikut. Itu kan tapi kan bukan termasuk dari komunitas kami. Jadi itu masih di apa namanya? Di luar ya. Ya, masih di luar komunitas ini. Oh, kalian ikut komunitas lain di yang pantiasuhan? Itu bukan komunitas sih, Wak. Kayak- Lebih tepatnya lebih ke Kayak kegiatan project. ya project-project Oke, aja. Ya. Oke, kenapa ikut Tiara? Pertama karena kan pernah Tiara juga pernah ikut pas di panti asuhan sama yang organisasi sebelum-sebelumnya itu juga Tiara pernah ikut ya Pak ya. Jadi kayak tujuan utama sih karena Tiara tuh pengen pendidikan di sini tuh lebih, karena nggak semua anak tuh dapat pelajaran yang sama ya Pak ya. Jadi kayak apa salahnya kalau kita juga mengajar ke adik-adik. Itu juga kita di sana tuh nggak terdapat guru atau nggak terdapat namanya senior atau apa. Jadi kita tuh namanya sahabat. Itu dinamain relawan sahabat belajar, Pak. Karena juga nggak semua anak-anak itu diarahkan tuh cepat, Pak. Nah, jadi kalau di psikologi perkembangannya ini juga tuh termasuk yang wajar. Nah, kalau wajar tuh apa sih? Kalau dibilang wajar nggak wajar itu sangat wajar. Karena anak-anak itu emosional sama tingkat itunya tuh berbeda-beda. Jadi sini tuh kita menetapkan continue sosial ya. Nah, situ tuh jadi kita tuh pakai yang menyebar, Wak. Kita juga nggak ada unsur paksaan. Kalau ada yang mau, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita nggak maksa. Kita juga dengan anak-anak yang susah dibilangin itu juga kita pakai yang menurut Syarifah tadi, kalau nggak ada yang bisa itu kita nggak ada unsur paksaan. Ya. Jadi di lapangan ditemukan kan ya, ada budaya nakal, ada yang usil, ada yang memang tekun belajar. Nah, tapi lama kelamaan mungkin ada strategi khusus dari kalian untuk buat pola pendidikan. Karena ini teman-teman kan dari psikolog ya, mungkin psikologi ya. Iya, betul. Jadi bisa ada yang menjadikan proyeknya nanti kalau ketika sudah kerja kan, dan ada treatment khusus kalau untuk anak-anak yang nakal kita atau juga yang mungkin susah untuk belajar. Mungkin Ocha bisa jelasin di lapangan ini kan sudah 3 minggu ya. Bagaimana, mungkin ada perubahan nggak anak itu? Mungkin berubah dikit lah gitu. Kalau untuk treatment khususnya gini, Pak. Nah, anak-anak itu kan mereka itu bisa fokusnya palingan maksimalnya 15 menit. Nah, terus kalau di sekolah kan kita terlalu banyak aturan ya. Kalau untuk belajar harus duduk yang rapi, tidak boleh ganggu teman. Nah, kalau kita mengkonsepkan dari awal, mereka bebas nih mau ngobrol sama temennya, mau belajar sambil makan atau sambil tidur-tiduran, tidak masalah. Yang penting mereka paham. Nah, terus ini pernah juga Ocha tes, Wak. Jadi waktu itu sempat kami tuh emang sengaja tidak datang gitu. Nah, terus seharusnya kami tuh ada jadwal tapi kami tidak datang. Nah, pada saat keesokan harinya mereka menunggu dan kayak ada rasa kangen, miss kemana excited gitu. Ya, mereka excited. Jadi
pertumbuhan mereka yang awalnya tadi dari awal tuh kayak lebih ya udah yang penting aku ikut teman gitu, nggak terlalu peduli. Jadi sekarang tuh lebih peduli. Gitu. Jadi untuk treatment khususnya kami lebih menciptakan ruangan yang nyaman gitu, Wak. Mereka. Jadi mereka bebas nih mau ngapain, cara belajar mereka, yang penting mereka paham. Ketika kami tes misalnya nih, ini maju nih. Coba paham nggak? Bisa Miss, nih gitu. Ada juga dengan coba jelasin gimana cara jalannya kalau matematika, Wak. Nggak Miss, nggak mau. Kenapa? Ya udah aku maunya gini. Tapi paham nggak? Coba jelasin. Nah itu bisa gitu, Wak. Jadi untuk strategi khususnya menciptakan ruangan nyaman dengan cara apa ya? Tadi yang pertama kita tidak terlalu banyak aturan. Nah yang kedua juga untuk pembelajaran kita itu tidak yang monoton, Wak. Jadi tidak yang harus mencatat, menulis, tidak. Jadi makanya ada kalau di IPA kita melakukan eksperimen ya, kalau di sainsnya ada eksperimen, terus kalau di bahasa Inggris kita pernah buat games apa? COC ya. Iya, COC. Ya, Gitu. itu ya. Games menghafal gitu Menghafal. ya. Ya. Terus kalau di matematika jadi kalau kemarin kami habis belajar matematika, Pak. Nah, jadi gimana strateginya ya? Karena waktu kami belajar pun terbatas, Pak, cuman 1 jam. Ya. Nah, jadi kami buat nih 3 kelompok. Jadi ketua kelompok harus bertanggung jawab untuk teman-temannya. Baik dari mereka harus nulis semua, terus mereka harus menjelaskan ke teman-temannya. Nah, itu. Jadi kami juga mengajarkan anak-anak gimana sih caranya memimpin gitu. Jadi kami kasih tahu nama-nama yang jadi ketua kelompok. Nah, itu juga strategi, Pak, pembelajaran kelompok. Jadi intinya memberikan kenyamanan untuk anak-anak tersebut, ya, dan konsepnya lebih dekat lagi, ya, tidak harus membentak kan, ya, lebih dekat dan juga lebih akrab gitu. Oke. Nur, ya, kalau Nur sendiri bagaimana selama 3 minggu ini bertemu anak-anak itu, ceritain mungkin ada kendala gimana tadi katanya, selain ini sebutkan kawan-kawan, mungkin ada cerita-cerita unik ya, silakan. Oke. Untuk 3 minggu ini jujur sih kalau aku baru 3 kali pertemuan kalau nggak salah. Nah, dan pertemuan pertama itu sempet yang ada kayak ini nggak sesuai sama ekspektasi. Yang pertama tuh kayak kita tuh ngikutin arahan dari teman gitu kan, jangan terlalu monoton belajarnya juga kan, terlalu main juga gimana ya. Nah, ada di satu momen aku tuh kayak ini tuh mikirnya aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau kayak gini, karena kan aku tuh nggak gimana ya, awalnya tuh mikir aku mau belajar nih tentang anak gitu kan, karena aku belum terjun ke relawan anak sebelumnya. Aku cuman ikut relawan kayak di rumah sakit gitu, ngebantu donor atau segala macem kan, bantu kayak gitu. Oh beda. Iya. Nah kalau anak kan belum nih, karena kan kepo penasaran juga mau belajar. Tapi untuk di awal tuh ngerasa kayak aduh ini kok kayak gini ya. Nah pas belajar oh ternyata karakter anak itu tuh nggak semuanya sama. Kan terkadang tuh ada anak yang mau belajarnya tuh mau belajar yang kayak dasar-dasar, ada yang belajar kayak main. Ada juga pernah bilang sama aku kayak gini, Miss bosen Miss mainnya, Miss bosen Miss belajarnya nggak ngerti. Nah kayak gitu. Jadi kita mempelajari ngasih pengajarannya itu yang mereka mudah pahamin aja gitu. Ya, tambah lagi nih ya, memberikan hal yang mereka mudah pahami. Iya, biar benar. hobi ya. Oke. Dan banyak sekali kita ceritain mengenai sahabat relawan ya. Nanti kita tanya juga kenapa disebut nama sahabat relawan lebih detail lagi. Oke. Kita break dulu ya. Kita istirahat, dengarkan lagu dulu. Setelah itu kita akan ngobrol lagi di sesi yang kedua. Melati karangan sunting aisan gadis Palembang, ai bagus nian rambut suri begelum malam, berambut panjang
asli Palembang. Ai cantik nian, tingkah lakunya alet dan sopan. Kalau berjalan tanda gadisnya memakai subang, ai belenggang nian. Tanda tuanya baju kurung bertudung terendah. Kalau berjalan tanda gadisnya memakai subang, ai belenggang nian. Tanda tuanya baju kurung bertudung terendah.
Kembali di sesi yang kedua kita ya kali ini dengan obrolan komunitas ya. Dengan menyebarkan energi positif melalui tindakan. Tema kita sahabat belajar, sahabat tumbuh bersama relawan sahabat belajar. Ada 4 narasumber. Nyayu Dena Rosa, Nur Agni Firlia, ada Tiara Wulandari dan Syarifah Zakia. Dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol kembali bersama keempat narasumber kita ya di kesempatan pagi hari ini. Dan dulur yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Kita lanjut lagi ya sesi kedua ya. Nah, terus kenapa disebut sahabat? Sahabat ini lebih dekat lagi kali ya mungkin ya. Bisa jelaskan mungkin siapa yang Ocha atau Nur atau Zarifah? Sebutkan Nur. Ada Nur ya. Nah, kenapa sih relawan kita itu disebut dengan sahabat belajar? Yang pertama, itu karena kita mau jadi sahabatnya anak-anak, bukan guru anak-anak. Karena kedekatan kita sama anak-anak tuh kayak teman, bukan guru. Kalau guru kan biasanya kayak terlalu gimana ya, banyak banget ya. Harus dihormatin iya banget. banget. Jadi kayak banyak peraturan-peraturan yang harus anak taati gitu kan. Gak boleh main, gak boleh makan, gak boleh ini itu. Kalau ke WC juga harus istirahat gitu kan. Kalau kita enggak. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa, kita bakal kayak oh ya udah kamu maunya gimana, mau belajarnya gimana, mau main atau kayak gimana gitu. Itu namanya kita sebut dengan sahabat belajar. Ya. Tapi disebut dipanggil Miss ya. Iya. Kenapa nggak kakak gitu? Kenapa nggak Ayu? Ya. Iya. Ayo kenapa? Yang ide panggil Miss ya. Jadi Dia- kalau Miss kan kayak belajar sekolah nih ya. Atau bisa katakan kakak lah ya, kakak ya. Oke. Atau gimana Cak? Kenapa Jelas. ngide Miss? Kenapa pakai Miss? Apa cita-cita mau jadi guru benar gitu. Biar keren aja sih, Wak. Nggak ada jawaban khusus atau spesial ya. Lebih enak aja didengar Miss Ocha, Miss Ipe, gitu. Biar keren aja. Iya, ada sih organisasi yang seperti itu yang manggil Miss juga. Iya. Mungkin terinspirasi juga ya. Iya, karena lihat teman yang ikut organisasi, wih keren nih dipanggil Iya, Miss. iya. Makanya kita ikut-ikutan juga. Kalau yang cowoknya Mas ya. Atau yang cowoknya kakak pasti kan? Kebetulan yang Sir. cowok, ya lebih ke kakak, Bukan Sir. bukan. Bukan, Ser bukan. untuk yang sudah nikah. Oke, siapa tahu nanti panggilannya bisa kakak, adik sama kan lebih dekat ini sahabat tadi kan? Teman kalau ngomong teman gitu. Ya. Oke, untuk tadi kalau kurikulumnya belum tahu ya kurikulum untuk pengajarannya ya, atau belum mungkin sebelum tahu ada mengadopsi apa gitu yang untuk kedepannya nanti akan diajarkan tadi konsepnya, atau di perharinya beda-beda nih Perharinya beda-beda kita, Wak. kegiatannya, nggak pakai on schedule atau agenda. Pakai dari awal kita sudah tetapkan, misalnya dari pertemuan pertama itu kita bahasa Inggris, terus pertemuan kedua apa ya, eksperimen dan sains ya. Ya, Tuh Ada pertemuan. olahraga juga. Ada senam. senam. Oh, kalau ketemu senam gitu. Iya. Ya, jadi ada kegiatan di lapangan juga, Wak. Permainnya dapat hadiah gitu, enggak? Dapat Nggak. sama yang lomba kemarin kan kita ikut lomba 17-an. Oke. Jadi kita juga dapat hadiah. Dan ini terakhirnya programnya kapan? Udah agendanya? Kalau untuk terakhir kegiatan itu kita di 4 September. Dari jadwal. Iya. Gitu. Jadi untuk kegiatan akhir kita buat ulangan, Wak, gitu. Jadi kan kita nih udah banyak nih belajar bahasa Inggris, matematika, IPAS ya. Nah, jadi terakhir kita adain ulangan gitu. Kita mau cek juga nih kemampuan siswa tuh sebatas mana. Tuh, dan itu di tanggal 2, tanggal 4-nya kita pembagian hadiah sama kasih tahu siapa yang ranking 1 2 3. Kalau sekarang dapat hadiah ya? iya, kalau sekolah kan sekarang nggak ada ranking ya. Nah, jadi kalau kita tetap kalau ini ada ranking tuh di kurikulum 2000 berapa ya? 2013 atau berapa? Ya. Aduh, nah, Ini kalau kan nggak salah. lain kelas kan? Anak-anaknya kok bisa dikumpulkan dapat ranking itu bagaimana? Kalau biasanya lain kelas kan lain-lain penilaian kan? Lain sekolahnya gitu.
Ya. Nah, kalau untuk penilaian kan Wak, kita itu menilainya dari pemahaman mereka terkait dengan mata pelajaran yang kita kasih. Ya. Nah, jadi kenapa kita buat konsep ranking? Karena ya mereka harus punya karakter yang optimis dan mau bersaing, Wak. Gitu. Jadi kalau sekarang kan di sekolah tuh lebih ke tidak ada apa ya namanya juara kelas ya. Jadi semua anak itu dikasih tahu aja nilainya baik gitu. Tapi kan nah jadi jiwa-jiwa mereka yang mau bersaing optimis tuh dihilangkan gitu, Wak. Menurut saya pribadi ya. Jadi makanya kami buat mereka harus siap nih bersaing karena untuk kedepannya mereka akan bersaing, Wak. Dari segi apapun nanti bakal ada bersaing pendidikan, dunia kerja gitu. Jadi dari sejak dini kami menciptakan ayo kita bersaing melalui ulangan tadi, melalui harus rebut nih juara 1, 2, 3 gitu, dan nanti ada juga kelompok terbaik. Nah, di matematika dan lain-lain kan kami buat konsep pembelajaran kelompok gitu. Nah, itu tadi. Tuh, jadi di sini juga ada penilaian kerjasamanya, Wak. Karena dimanapun kita berada kita perlu yang namanya itu kerjasama. Nah, jadi dari itu tadi kami pengajarannya. Jadi adanya kebersamaan tadi ya. Iya, gitu. Ya. Oke, baik sekali karena teman-teman ini mengajarkan yang tidak ada di tempat lain, mungkin ada di kelompok sahabat belajar dengan adanya mengutamakan kearifan lokal yang ada di Indonesia, kebersamaan, kerjasama, dan juga daya nalar dari para anak-anak tadi ya, atau daya tangkapnya gitu. Nah, kalau Saripah sendiri melihat kegiatan dari yang sekarang di Kota Batu kan, itu perkembangannya pesat gitu. Sejauh ini sepertinya lumayan, karena juga tapi karena Syarifah juga bukan asli orang sana gitu, jadi mungkin Syarifah lihatnya ya Adalah kemajuan. adalah. Iya, kemajuan. Ya. Dengan kami juga terjun langsung di sana, jadi kami bisa merealisasikan kegiatan tersebut gitu. Oke, ya. Untuk Tiara kan satu-satunya ada teman lain yang di luar kota selain Tiara, yang dari yang ngekos. Iya, cuman Tiara kan. Tiara nih, ada nggak kira-kira keinginan untuk dibawakan konsep ini untuk ke daerahnya gitu? Ini rencananya tuh kita tuh next projectnya tuh rencananya tuh nggak di Palembang aja, Pak. Ya. Jadi rencananya tuh juga ada rencana tuh kalau kita tuh ke daerah. Nah, ke daerahnya tuh karena di sana tuh karena kita masih pemula banget nih. Jadi kita tuh masih milih daerah yang di tempatnya tuh ada salah satu penduduknya lah ya, kayak Tiara kan dari Empalawang nih. Ya. Nah, jadi kita tuh pernah ada rencananya tuh pengen next projectnya tuh ke Empalawang gitu, Pak. Jadi nggak cuma kita tuh lihatnya tuh di Palembang aja, jadi kita kayak kulturnya tuh di Empalawang tuh apa aja gitu, yang kayak pernah Tiara omongin ke mereka tuh kayak di Palembang sama Empalawang itu beda loh. Nanti kalian jangan kaget gitu. Karakter anak-anaknya gitu. Iya, Pak. Jadi karena mungkin Tapi memang di satu tempat yang di sana di Empalawang memang ada anak-anak yang butuh memang untuk memberikan pendidikan tambahan ya dari sekolah, di luar sekolah. Memang gitu. Kalau di luar sekolah, kalau sejauh ini Tiara lihat di Empalawang tuh belum ada yang namanya relawan-relawan. Belum masuk ke sana. Belum. Oh, jadi kalian pengen coba ya. Pengennya tuh kayak kita awalin aja nggak sih biar banyak juga yang mungkin ada tapi tidak kejingoan gitu ya. Iya, mungkin gitu. Mungkin ya. Jadi mencoba untuk menginspirasi Dikembangkan teman-teman lagi. lain gitu. Iya. Itu rencananya 1 bulan loh kalau gitu. Juga sama gitu. Ya, kita next projectnya tuh mungkin setiap project tuh mungkin 1 bulanan ya. Iya. Jadi tapi kita tuh selesaiin dulu project ini, Pak. Jadi mungkin tahun depan lah kita bakal next projectnya. Ya. Kemampuan dari 8 orang kan? Iya. Sekarang ada. Kemampuan 8 orang kan masing-masing. Nah, kayak si Nur apa gitu kemampuannya, terus Ocha apa, terus Saripah apa, dan Tiara apa gitu. Dan tidak semuanya pintar matematika kan? Nanti ada orang-orangnya. Nah, itu pembagiannya gimana tuh? Mungkin dari Nur yang jelasin. Oke. Di sini kita pembagian penjadwalan pengajarannya itu dari awal. Jadi misal nih 1 orang nih pintar seni gitu. Nah, jadi dimasukin Ocha
seni nih, yang ini si Ipeh, oh pintar matematika, oh berarti dia ngajarnya di matematika gitu. Tapi kan di setiap minggu itu kan kita nggak selalu sama kayak, oh berarti jadwalnya bahasa Indonesia, matematika, seni gitu kan, enggak. Jadi setiap minggu itu kita ngajarnya beda-beda gitu. Ada tambahan tuh mungkin ini karena cewek banyak nih. Cewek siapa cowok? Cewek. Cowok apa cewek banyak yang anak muridnya? Cowok sih, Cowok ya. kebanyakan cowok. Ya mungkin kalau cewek diajari masak-masak gitu. Ada nggak tuh kurikulumnya? Sejauh ini Iya, belum ada. Belum ada ya. Iya. Atau belajar menjadi bertanggung jawab lah ya. Kalau mungkin cowok bisa bantu-bantu orang tua gitu. Oke. Di penghujung program apa yang akan dilakukan ke depan? Mungkin harapan-harapan untuk namanya sahabat belajar ya komunitas kalian. Mungkin dari Ocha dulu, boleh siap. Ya, silakan ya. Kalau untuk di penghujung kegiatan ini kita udah jelaskan kan Wak, kita pengen menciptakan karakter yang mau bersaing gitu dengan cara kita adain ulangan gitu. Nah terus kalau untuk harapannya semoga di relawan sahabat belajar ini ada generasi selanjutnya gitu. Terus juga pengen tercipta manajemen yang baik gitu Wak. Jadi kan di sini nih kalau untuk kita bicara tantangan dulu ya Pak. Tantangan kami ini kalau dalam komunitas yang pertama itu kami belum membentuk manajemen yang baik gitu. Jadi kalau sudah ada manajemen yang baik ya insya Allah kemudian hari ini bakal ada generasi berikutnya. Nah jadi harapannya semoga di relawan sahabat belajar ini bakal ada generasi berikutnya gitu yang ingin meneruskan perjuangan kami. Bahasanya. Jadi ada yang meneruskan kembali, regenerasi ya. Iya. Dan bisa struktur pengurusannya lengkap gitu ya. Jadi bisa ya tadi bisa terus ya memberikan inspirasi bagi adik-adiknya. Yang lain penambahan? Ada nambahin? Sarifah? Iya. Atau Nur? Kalau aku sih pengennya terus berkembang aja sih. Kan namanya kita kan nggak tahu nih sesibuk apa kita kan di dunia. Kan kita tuh nggak terlalu fokus ke dunia relawan aja. Kan kita banyak fokusnya gitu kan. Dan kita juga semester akhir nih nggak terlalu fokus di situ. Pengennya tuh berkembang juga sih. Kayak kata Ocha tadi tuh nyari generasi baru. Biar bisa manajemen waktu juga, keuangan atau struktur-struktur untuk relawannya gitu. Oke, jadi harus lengkap nanti ya. Iya. Oke, Tiara? Apa ya? Mungkin karena di sini kita bukan cuma mengajar, kita juga belajar. Jadi maunya tuh kayak I wanna be somebody to someone. Maunya tuh kayak maunya jadi seseorang buat seseorang gitu Kak. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan iya. Yang diharapkan kalian ya, terkabul. Sekarang sudah mulai di awal dengan hal baik akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, semoga lebih banyak teman-teman yang ikut kegiatan ini ya. Dan ada donatur. Oke, terima kasih ya atas ngobrol-ngobrol kita. Sampai ketemu di lain kesempatan, next project nanti kabari ya. Tentunya bersama sahabat belajar. Yuk, assalamualaikum. Salam. Terima kasih juga Pak. Yuk, dan dulur galo-galo kita lanjut kembali program acara ini nanti di lain kesempatan ya. Ada obrolan komunitas lainnya, komunitas lainnya. Dan saya pamit undur diri. Setelah ini ada Sriwijaya Siang yang akan dipandu oleh rekan Lydia atau Cekaya. Dan assalamualaikum, sampai ketemu di lain kesempatan.